Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang bank kawin paksa. Bagaimana ceritanya? Sesuai peraturan OJK nomor 12/POJK 03/2020 telah ditentukan bahwa selambat-lambatnya pada akhir Desember 2022 modal inti bank umum minimal 3 triliun. Lalu apa yang harus dilakukan jika bank umum tidak dapat memenuhi modal inti sebesar 3 triliun? Yang pertama, harus dilakukan penggabungan, peleburan, atau integrasi. Yang kedua, bisa dilakukan pengambil alihan, lalu dilakukan dengan penggabungan, peleburan, dan integrasi. Yang ketiga, dilakukan pembentukan KUB, kelompok usaha bank. Sampai saat ini untuk bank umum masih ada 2 bank yang belum memenuhi modal inti 3 triliun yang kemungkinan akan dilakukan kawin paksa atau merger. Kira-kira 2 bank ini bank mana? Meskipun OJK tidak mau menyebutkan 2 bank ini, tapi kita bisa melakukan pembedahan dengan cara melakukan tracking. Dari mana? Dari laporan keuangan bank umum yang sudah disampaikan kepada BEI akhir September. Lalu kita lakukan tracking. Sampai awal November 2022 masih ada 10 bank yang belum memenuhi syarat modal inti minimal 3 triliun. Yang saya urutkan berdasarkan leverage-nya, yaitu berdasarkan perbandingan aset dibanding dengan ekuitasnya. Semakin besar perbandingan aset dibanding ekuitas, maka risikonya akan semakin besar karena DPK bank tersebut semakin tinggi. Sehingga risiko kegagalan sistemiknya semakin tinggi. Dari 10 bank tersebut, dalam 2 bulan terakhir, November dan Desember 2022, hanya 7 bank yang telah merencanakan rights issue dengan HMETD. 3 yang lainnya, 2 bank melakukan PT HMETD, sehingga proyeksi ekuitasnya sudah dapat dipastikan, dan 1 bank melempar handuk putih, artinya menyerah, tidak bisa menambah modal. Dengan demikian, posisi 31 Desember terhadap 3 bank ini bisa kita dapatkan sebagai berikut. Untuk emiten dengan kode NOBU atau Bank Nasional NOBU, ekuitasnya di akhir September masih 1,78 triliun. Karena menyerah, maka bisa dipastikan di akhir Desember tetap sama 1,78 triliun. Emiten dengan kode bank atau Bank Aladin Syariah yang pada September 2022 posisi ekuitas masih 2,017 triliun, di akhir Desember sudah 3,207 triliun karena melaksanakan penambahan modal tanpa HMETD. Demikian juga dengan emiten dengan kode BSWD atau Bank of India Indonesia yang saat ini diisukan sebagai bank yang belum memenuhi modal inti minimal, justru telah memenuhi modal inti minimal dengan cara PT HMETD. Di akhir Desember 2022, posisi modal inti atau ekuitas dari BSWD sudah melebihi 3 triliun. Nah, bagaimana hasil dari bank yang melakukan rights issue dengan HMETD? Kita akan kupas dari urutan persentase terendah data retail yang menebus hak rights-nya.
karena hal ini mencerminkan minat retail dan akan berdampak pada pencapaian hasil RETS-nya. Dari 7 bank tersebut, kita dapatkan bahwa pemegang saham retail agro hanya melakukan penebusan sebesar 1% dari hak RETS-nya, dan pemegang saham retail BABP hanya menebus 2% dari hak RETS-nya. Sehingga kita akan mengambil 2 bank ini sebagai sampling, karena hasil rights issue tidak dikomunikasikan oleh OJK secara terbuka. Karena kita sudah mendapatkan posisi modal inti atau ekuitas di akhir September 2022, maka kita akan menghitung posisi ekuitas di akhir Desember 2022 dengan cara melakukan jumlah penambahan saham selama Q4 dikalikan dengan harga penebusan hak RETS-nya, sehingga kita dapatkan penambahan modal selama RETS issue tersebut. Kita mulai dari emiten agro atau Bank Raya. Di posisi September 2022, total saham agro sebanyak 22,74 miliar lembar. Di akhir Desember sebanyak 24,74 miliar lembar. Dengan demikian, tambahan saham dari Agrobank sekitar 2 miliar lembar. Dikalikan dengan harga RETS Rp500, maka tambahan modal yang didapat oleh Agrobank sebanyak 997 miliar rupiah. Ekuitas Agrobank pada September 2022 sebanyak 2,4 triliun, sehingga ekuitas di Desember kita dapatkan 3,397 triliun. Dengan demikian, Agro telah memenuhi syarat modal inti sebesar 3 triliun. Bagaimana dengan BABP yang retail hanya menebus 2% dari hak RETS-nya? Jumlah saham beredar BABP di akhir September 2022 sebanyak 31,38 miliar lembar, dan di akhir Desember 2022 setelah melaksanakan RETS issue sebanyak 32,22 miliar lembar. Dengan demikian, ada tambahan saham sebanyak 833 juta lembar. Dengan tambahan saham sebanyak 838 juta lembar dan harga RETS Rp130, maka BABP memperoleh tambahan modal sebanyak 109 miliar. Posisi ekuitas BABP di akhir September 2022 2,39 triliun, sehingga kita dapatkan ekuitas BABP di akhir Desember 2022 menjadi 3,499 triliun. Dengan demikian, BABP belum dapat memenuhi ketentuan modal inti sebesar 3 triliun. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung modal inti dari 5 bank umum yang lain. Dugaan saya, 2 bank yang belum dapat memenuhi syarat modal inti minimal 3 triliun adalah Bank Nobu dengan pemegang saham pengendali grup Lipo. Dan yang kedua, Bank MNC atau BABP yang dahulunya merupakan Bank Bumi Putra dengan pemegang saham pengendali MNC Capital atau BCAP. BCAP merupakan anak perusahaan dari BHIT atau MNC Asia Holding yang merupakan grup dari Om Haritanu. BABP merupakan cucu dari BHIT. Nah, kira-kira teman-teman ada apa dengan grup Lipo dan grup HT sehingga tidak mampu memenuhi ketentuan modal minimal 3 triliun terhadap bank yang dimilikinya? Mengingat bisnis bank adalah bisnis kepercayaan dan biasanya pemegang saham pengendali
akan mempertahankan secara mati-matian. Teman-teman mungkin ingat bagaimana proses Kookmin Bank Korea mengambil alih sebagai pemegang saham pengendali Bank Bukopin dari grup Bosowa. Prosesnya sangat panjang dan berbelit-belit sampai ke pengadilan. Untuk itu teman-teman, jaga kesehatan sambil menunggu apakah kedua bank ini akan dikawin paksakan oleh OJK atau bahkan diminta untuk ganti pemegang saham pengendali. Karena khusus lembaga keuangan, pemegang saham pengendali harus lolos uji fit and proper test yang dilakukan secara periodik. Apabila dipaksa untuk melakukan penggantian pemegang saham pengendali, tentu prosesnya akan semakin hangat. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.